Pemirsa, transformasi dunia pendidikan tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi digital. Dengan maksimalisasi teknologi digital, diyakini transformasi sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan dapat tercapai. Teknologi digital dalam bidang pendidikan diyakini merupakan salah satu landasan transformasi sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nadiem Makarim dalam pertemuan kedua Education Working Group G20 mengusung terobosan program Merdeka Belajar sebagai basis dalam pengembangan teknologi digital untuk meraih tujuan tersebut. Salah satunya adalah mengembangkan platform digital yang fokus di dunia pendidikan. Our platforms are predominantly focusing on enabling and empowering the principal and the teachers in order to unleash their potential. We're building a platform where teachers can share and learn from each other as much as they can learn from us in the ministry. We're building platforms where they can take modular courses at their own time to level up their capability. Juru bicara Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda menyebut program digitalisasi dalam dunia pendidikan juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, khususnya di bidang penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Maksimalisasi teknologi digital dalam bidang pendidikan menjadi salah satu agenda prioritas Education Working Group G20. Selain pendidikan berkualitas untuk semua, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja pasca COVID-19. Transformasi pendidikan Indonesia melalui 4 hal tersebut menjadi dasar agenda prioritas bidang pendidikan G20. Universitas Negeri Gorontalo memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan mahasiswa melalui platform digital. Teknologi mendukung fleksibilitas belajar dan kolaborasi global. Simak perbincangan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo tentang perkembangan teknologi dalam kehidupan mahasiswa era modern. Hari ini kita punya topik yang sangat seru nih untuk dibahas, yaitu perkembangan teknologi pada kehidupan mahasiswa di era modern. Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang Santai dengan saya Cinta Claudia Hasan sebagai host pada acara hari ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa Fakultas Ekonomi, yaitu Kak Monica, Kak Siti Hairunisa, dan Kak Bunga Maharani. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus. Menurut saya, teknologi sendiri memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana mahasiswa dapat belajar dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Teknologi juga mempunyai akses yang lebih luas kepada sumber daya akademis, sehingga ini memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tanpa terfokus hanya pada bangku perkuliahan saja. Nah, benar sekali apa yang dikatakan teman-teman saya. Contohnya ketika ada teman yang ingin lintas jurusan, dengan menggunakan teknologi, ia bisa mendapat pemahaman lebih yang belum didapat sebelumnya. Kemudian ketika ada mata kuliah yang dilaksanakan secara online, kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan pembelajaran secara daring. Tapi jika pembelajaran dilakukan secara online, apakah kalian para mahasiswa dapat memahami apa yang dijelaskan oleh dosen? Terkait pemahaman untuk kuliah daring ini ya mungkin lebih ke kalau misalnya kita tidak paham, mungkin mahasiswa kan udah lebih punya sosmed atau teknologi sendiri ya, jadi bisa cari-cari sendiri lagi untuk ilmu-ilmunya agar bisa lebih paham gitu. Jadi jangan berpatokan hanya untuk di waktu kuliah aja, jadi lebih ke cari-cari referensi jurnal lain agar lebih paham, karena tidak memungkiri bahwa tidak semua mahasiswa kan harus mengerti ya. Itu seperti yang di Google Scholar ya, sebagai tempat pencarian jurnal-jurnalnya mahasiswa. Iya. Pembelajaran bisa efektif asalkan didukung oleh teknologi yang memadai, metode pembelajaran yang
tepat, kemudian dengan keterlibatan orang-orang yang terlibat. Sedikit menambahkan, kuliah secara daring tidak menutup kemungkinan mahasiswa seperti kami tidak memahami materi yang dijelaskan. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan dalam penerapan teknologi di perkuliahan. Nah, itu kan menjadi salah satu tantangan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Apakah kakak-kakak sekalian memiliki tantangan lainnya? Kalau untuk tantangan perkembangan teknologi itu, yang pertama ada kesenjangan digital, yang dimana orang yang tidak memiliki kesetaraan ekonomi atau yang berasal dari daerah terpencil dapat mengalami ketidaksetaraan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, banyaknya kasus penipuan seperti serangan cyber. Kemudian banyaknya investasi bodong yang menggunakan digital. Tantangan sih mungkin dari saya lebih ke kesehatan fisik atau mental ya, karena kalau teknologi ini kan lebih ke program layar atau komputer atau laptop ya. Jadi untuk kesehatan fisik lebih ke mata mungkin akan kurangnya penglihatan. Jadi minus ya? Iya, jadi buram. Terus yang untuk kesehatan mental mungkin itu karena teknologi kan berkembang, ada yang namanya sosmed lah atau apapun itu. Jadi mungkin karena hal-hal tersebut banyak mahasiswa akan stres akan hal tersebut, atau tidak mungkin karena tugas-tugas yang kebanyakan dan harus buat di teknologi tersebut kan tidak memungkiri adanya gagap teknologi kan. Jadi mungkin itu yang bisa membuat kesehatan mental mahasiswa sangat perlu ditingkatkan lagi. Menambahkan pendapat kakak-kakak yang tadi, tantangan lain yang saya rasakan selaku mahasiswa sendiri yaitu ketergantungan pada teknologi, di mana ketergantungan pada teknologi ini dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis. Jadi setelah penjelasan kakak-kakak tadi, saya punya pertanyaan nih. Tadi kan kakak-kakak menyinggung soal ketergantungan pada teknologi. Apakah kakak-kakak punya solusi untuk menangani hal tersebut? Untuk solusi mungkin lebih ke kesadaran diri masing-masing ya, karena kita kan mahasiswa, mungkin pola pikirnya harus lebih didewasakan lagi. Jadi untuk penggunaan teknologi itu harus dibatasi lagi, atau kita harus memanage bagaimana kita atau mengelola penggunaan teknologi tersebut. Jangan setiap hari harus menggunakan handphone atau laptop. Yang kedua itu interaksi luar ruangan, karena kita kan manusia ya, jadi makhluk sosial, jadi kita harus yang namanya interaksi dengan orang lain agar kita juga bisa menikmati hidup ini ya teman-teman. Yang terakhir ya tadi, pembatasan penggunaan teknologi, karena teknologi ini sangat membantu, namun di sisi lain juga seperti yang kami jelaskan tadi, banyak juga dampak-dampaknya. Jadi mohon kebijaksanaan dari diri masing-masing seperti itu. Kalau untuk solusi menurut saya yaitu dengan cara mengadopsi beberapa pelajaran tradisional seperti membaca buku secara langsung, kemudian menulis tangan, dan ada yang terakhir yaitu melakukan interaksi dengan beberapa orang. Saya sependapat dengan pernyataan Kak Monik tadi. Solusinya terletak pada kesadaran diri masing-masing. Mahasiswa tersebut harus bisa menyeimbangkan penggunaan teknologi dan non-teknologi. Mengurangi ketergantungan pada teknologi bukan berarti menolak sepenuhnya. Hanya saja ini menyeimbangkan penggunaan teknologi dan teknologi secara sehat. Agar penggunaan teknologi ini membawa dampak baik bagi mahasiswa dan kualitas pendidikan di kemudian hari. Jadi bagaimana harapan kakak untuk generasi-generasi ke depannya? Jadi untuk generasi ke depan mungkin pendidikan digital sih yang sangat perlu ya, karena tidak memungkiri bahwa banyak sekali anak-anak usia dini atau anak muda zaman sekarang itu gagap teknologi. Jadi mohon sekali untuk pemerintah agar lebih mengutamakan pendidikan digital, karena perkembangan zaman kan semakin canggih. Jadi pendidikan digital itu sangat perlu untuk agar Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Wah, pendapat dan solusi dari kakak-kakak ini sangat inspiratif dan dapat dicontoh ya bagi para penonton. Teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung pembicaraan. Terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa UNG yang telah meluangkan waktu dan membagi wawasan yang luar biasa pada hari ini. Dari pembahasan ini, Dari pembahasan ini kita dapat mengambil beberapa poin penting, yaitu lebih bijak dan berhati-hatilah dalam penggunaan teknologi.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.